Mengapa tanaman kopi harus dipangkas? Pada prinsipnya, pemangkasan pada tanaman kopi dilakukan untuk mengatur sedemikian rupa sehingga terjadi keseimbangan antara pertumbuhan vegetatif dengan pertumbuhan generatif yang dapat memacu peningkatan produktivitas tanaman. Dalam hal ini adalah biji kopi. Tujuan pemangkasan kopi: mempertahankan kanopi sehingga tajuk cukup terbuka untuk masuknya cahaya, serta mengatur sirkulasi udara yang dapat menstimulir pembungaan. Mengatur tinggi tanaman agar memudahkan panen dan memudahkan pengendalian hama penyakit tanaman sepanjang alur tanaman. Pemangkasan juga mengurangi fluktuasi produksi yang terlalu ekstrim, dampak pembuahan berlebih atau overbearing, serta resiko kematian tanaman atau dieback. Karakteristik fisiologi tanaman kopi terkait pangkasan. Terdiri dua macam pertumbuhan tunas, yaitu tunas ortotrop dan tunas plagiotrop. Tunas ortotrop. Tunas ortotrop tumbuh secara vertikal, membentuk batang baru yang dapat menghasilkan cabang horizontal dan tunas vertikal, tetapi tidak dapat menghasilkan buah. Tunas plagiotrop. Tunas plagiotrop membentuk cabang horizontal baru yang hanya dapat menghasilkan cabang horizontal, bukan batang vertikal, tetapi dapat menghasilkan buah. Pada prinsipnya, jika ujung batang utama dipotong atau pertumbuhan vertikal dihambat, maka akan memacu pertumbuhan cabang ke arah horizontal. Terbentuknya cabang sekunder dan tunas-tunas plagiotrop lebih banyak. Demikian pula, jika ujung cabang primer atau plagiotrop dipotong, maka akan muncul cabang-cabang sekunder yang menghasilkan rompolan buah. Tetapi, pada saat yang sama, pada bekas pemotongan batang utama, juga tumbuh tunas-tunas ortotrop yang harus selalu dipotong sampai cabang-cabang sekunder cukup stabil memproduksi buah. Sistem pemangkasan kopi. Sistem pemangkasan kopi dibagi dalam 3 tahap: pangkas bentuk, pangkas pemeliharaan, pangkas rejuvenasi atau peremajaan. Pangkas bentuk dilakukan sebelum pohon kopi berbunga dan berbuah. Pangkas bentuk dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pangkas bentuk batang tunggal dan pangkas bentuk batang ganda. Pangkas pemeliharaan dilakukan setelah tanaman kopi berbuah, yaitu pangkas lepas panen, pangkas produksi wiwil halus dan kasar. Pangkas peremajaan dilakukan ketika tanaman kopi sudah tua dan kurang produktif. Pangkas bentuk. Pangkas bentuk sebaiknya dilakukan ketika tanaman kopi berusia 8-12 bulan setelah tanam atau sebelum tanaman kopi berbunga atau berbuah. Pangkas bentuk batang tunggal bertujuan untuk membentuk rangka pohon yang kuat serta untuk memudahkan dalam proses pemeliharaan berikutnya. Adapun waktu yang ideal untuk pemangkasan adalah pada saat awal musim hujan. Pangkas bentuk batang tunggal diawali pembentukan etape 1. Dilakukan sebelum tanaman kopi berbuah, kemudian menumbuhkan cabang atau tunas bayonet yang paling kokoh untuk membentuk etape 2, yang dilakukan setelah tanaman kopi tersebut berbuah sampai 2 kali pembuahan. Dilakukan pemangkasan atau topping tanaman kopi muda pada ketinggian 70 cm di atas permukaan tanah untuk tipe kerdil atau katai dan 100-120 cm untuk varietas tipe tinggi atau jagur. 2 atau 3 cabang utama yang paling atas dipotong sepanjang kurang lebih 1 jengkal tangan untuk membentuk cabang sekunder, serta 2-3 pasang cabang utamanya yang paling atas dipotong habis. Kemudian, biarkan etape 1 tumbuh kokoh dan membentuk cabang sekunder. Selama pembentukan etape 1, semua tunas air yang muncul dan tumbuh ke atas harus dihilangkan agar memacu pertumbuhan batang sekunder. Setelah
Setelah etape 1 tumbuh dengan kuat, cabang sekunder dan tersier tumbuh dengan aktif, pilih satu tunas ortotrop paling kokoh yang disebut bayonet. Sedangkan tunas ortotrop yang lain dihilangkan. Saat pohon mencapai ketinggian 175 cm, pangkas bayonet pada ketinggian 160 sampai 170 cm. Untuk membentuk etape 2, mirip dengan ketika membentuk etape 1. 2 atau 3 cabang utama yang paling atas dipotong sepanjang kurang lebih ukuran 1 jengkal tangan untuk membentuk cabang sekunder, serta 2-3 pasangan cabang utama yang paling atas tadi dipotong habis. Untuk membentuk etape 2 ini dilakukan mirip dengan ketika membentuk etape 1. Hanya saja, pemilihan cabang utama yang dipangkas dan dipotong habis dilakukan berlawanan arah dengan etape 1, sehingga bentuk akhirnya akan menjadi seperti huruf Z. Tanaman kopi dipangkas pucuk atau topping pada ketinggian kurang lebih 170 cm. Semua cabang balik, cabang cacing, dan tunas air di bagian permukaan atas dibersihkan sampai seperti botak agar udara dan cahaya matahari masuk ke tajuk pohon. Pada model cockers, hanya disisakan 3 atau 5 cabang primer di bagian atas dan cabang bawahnya dipotong. 2 cabang primer paling atas yang berseberangan dilakukan stamping atau dipotong sehingga membentuk cabang tangan cabang sekunder yang lebih pendek daripada cabang di bawahnya. Model untuk pemangkasan ini hanya cocok untuk kopi Arabica yang ditanam di daerah iklim basah dengan sebaran curah hujan merata sepanjang tahun. Maksud dari teknik pemangkasan batang tunggal sistem cocker adalah untuk mengoptimalkan masuknya cahaya matahari ke seluruh tajuk tanaman kopi sehingga dapat memacu terbentuknya buah lebih banyak. Diawali dengan memotong tanaman kopi pada ketinggian 40 cm dari atas permukaan tanah untuk mengembangkan tunggu pendukung sebagai tempat tumbuh batang baru di masa yang akan datang. Waktu pelaksanaan pemangkasan dilakukan di awal musim penghujan dan sebelum tanaman berbuah. Menumbuhkan tunas air pada tunggul penyangga, kemudian memilih 3 tunas air yang letaknya menyebar dan tumbuh kuat, sedangkan tunas air yang lain dihilangkan. Setelah 3 tunas air terpilih tumbuh sampai setinggi 50 cm, maka dipilih 2 batang yang tumbuhnya paling kokoh, sedangkan sisanya dipotong dan dihilangkan. Batang tanaman dipertahankan pada ketinggian 160 cm untuk tipe katai, sedangkan pada tipe tinggi dipertahankan pada ketinggian 170 sampai 180 cm. Lebih banyak dosis pupuk yang dibutuhkan untuk sistem pemangkasan batang ganda. Pada batang ganda 2, dosis pupuk yang diberikan menjadi 2 kali lipat dosis batang tunggal. Sedangkan jika yang dipelihara adalah batang ganda 3, maka dosis pupuk yang diberikan menjadi 3 kali lipat dosis batang tunggal. Setelah 3 kali berbuah, maka tanaman harus diremajakan. Artinya, produksi tanaman kembali ke nol atau tidak berbuah. Selain itu, tanaman menjadi lebih rentan terhadap penggerek cabang kopi. Pangkas pemeliharaan. Pangkas pemeliharaan dibagi menjadi 3. Yang pertama, pangkas lepas panen, yaitu pangkas berat pada cabang tua yang tidak produktif, cabang kering, dan cabang sakit. Yang kedua, pangkas produksi, dilakukan untuk meremajakan batang dan menghasilkan cabang sekunder baru yang lebih produktif. Yang ketiga, pangkas ringan dan pembuangan tunas air, cabang kecil dan cabang balik. Pada kopi Arabica, pemangkasan dilakukan untuk menghilangkan cabang kering, cabang yang tua atau tidak produktif, cabang balik, cabang cacing, dan cabang yang tidak dikehendaki. Sedangkan pemangkasan pada kopi Robusta, selain membuang cabang kering dan tidak produktif, juga untuk membentuk cabang-cabang produksi yang baru secara rutin dalam jumlah yang optimal.
Mengingat sifat pembuahan kopi Robusta yang berbeda dengan kopi Arabica maupun kopi Liberica, yaitu ruas cabang yang telah berbuah tidak dapat berbuah kembali, maka pangkas pemeliharaan pada kopi Robusta wajib dilakukan secara rutin dan dilakukan pada waktu yang tepat agar diperoleh produksi yang stabil dari tahun ke tahun. Selain memangkas cabang yang tidak berbuah, juga merangsang tumbuhnya tunas baru yang akan menghasilkan buah pada pembuahan yang akan datang. Pangkas selepas panen atau produksi adalah: pertama, cabang dan batang tua yang mati, mengering, dan tidak produktif. Kedua, tunas advente. Kemudian, cabang yang tumbuh berlawanan arah menuju ke batang utama, tunas kecil, cabang cacing, dan cabang pecut. Cabang panjang yang sudah lebih dari 3 kali berproduksi atau berbuah. Keempat, pemotongan cabang primer agar menumbuhkan cabang sekunder baru penghasil buah. Pangkas peremajaan atau rejuvenasi. 4 model pangkas peremajaan atau rejuvenasi: sistem pangkas ijen, sistem rejuvenasi metode Bimon Fukunaga, sistem rejuvenasi metode Hawaii, dan model Siwing Lorong. Sistem pangkas ijen. Sistem ini lebih cocok untuk petani yang memiliki lebih dari 2 blok kebun. Dilakukan pemenggalan batang atau stamping tanaman pada ketinggian 40 cm di atas permukaan tanah. Pemangkasan dilakukan secara bergiliran setiap tahun pada satu blok dengan blok lainnya. Menumbuhkan tunas di atas tanaman, kemudian dipilih 2 tunas paling kuat yang tumbuh berseberangan. Tanah di sekitar tanaman dicacah, kemudian dibuatkan rorak dan diisi dengan pupuk kandang 10 kg per tanaman. Penaung dikurangi agar mendapatkan lebih banyak sinar matahari untuk merangsang pertumbuhan tunas baru. Rejuvenasi Bimon Fukunaga. Sebelum peremajaan. Tahun pertama, rejuvenasi atau pemotongan pohon pada baris pohon nomor 1. Tahun kedua, rejuvenasi pada baris pohon nomor 3. Tahun ketiga, rejuvenasi pada baris pohon nomor 2. Tahun keempat, rejuvenasi pada baris pohon nomor 4. Demikian seterusnya, setiap satu siklus rejuvenasi dilakukan selama 4 tahun berturut-turut. Rejuvenasi dengan metode Hawaii. Peremajaan metode ini dilakukan dengan meremajakan batang bergantian pada satu tanaman yang memiliki batang ganda. Metode Siwing Lorong. Tajuk tanaman kopi, salah satu sisi dipotong separuh pada sisi yang saling berhadapan dengan pohon di sebelahnya, sehingga pangkasan yang berhadapan membentuk lorong. Setelah tunas dari lorong tumbuh dan berbuah, sisa tajuk bagian luar menyusul dipotong.